Bagaimanapun, hari itu adalah hari yang sangat berkesan, dan Qin Yichen secara alami terkesan. Mencium paksa Athena, Dewi Kebijaksanaan, belum lagi betapa mendebarkannya itu. Ares, Dewa Perang, tidak tahu seberapa besar kerusakan yang telah dia timbulkan pada pikiran, lemah, Athena dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Bahkan bisa dikatakan sebagai malapetaka yang menghancurkan dunia. Justru karena insiden inilah Ares benar-benar masuk daftar hitam oleh Athena. Qin Yichen tidak ingin masuk ke air berlumpur ini sekarang. Terakhir kali Athena bertanya kepada Qin Yichen cara kematian apa yang dia inginkan. Jika dia berbicara untuk Ares lagi saat ini, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dengan batuk yang malu, Qin Yichen hanya bisa mengucapkan semoga sukses untuk Ares, Dewa Perang di dalam hatinya. Lapangan bintang ini seharusnya tidak memiliki banyak nilai untuk dijelajahi. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku untuk dicoba? Saya meminta Sai Lao untuk datang setiap hari untuk menyebarkan doktrin Guangzhou untuk hal-hal ini, dan melihat apakah saya dapat mempengaruhi hal-hal ini. Bagaimana menurut Anda? Ares, Dewa Perang, menatap Qin Yichen. Kamu pasti tidak berpikir seperti itu. Bagaimana sesuatu yang disukai Qin Yichen bisa sederhana? Pasti ada alasan yang lebih dalam untuk ini. Adapun alasan spesifiknya, Ares, Dewa Perang, tidak tahu. Dia juga tidak ingin tahu. Hal-hal yang ada hubungannya dengan Qin Yichen tidak biasa. Tapi apapun yang kamu inginkan, tempat ini tidak ada artinya bagiku. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Yichen, Ares, Dewa Perang, sangat percaya bahwa Qin Yichen dan dia adalah teman di front yang sama. Bagaimana jika Qin Yichen mengambil keuntungan? Pada tingkat ekspansi kuil penguasa cahaya saat ini, jelas bahwa dia memiliki ide untuk Olympus. Setelah perang pecah, dia akan meludahkan sebanyak yang dia makan. Situasi kuil Dewa Perang serupa sekarang milik siapa bintang-bintang ini, Dewa Perang Ares tidak peduli. Adapun apakah itu bisa mengalahkan Zeus, dan bagaimana membagi bidang bintang setelah mengalahkan, hal-hal itu terlalu jauh untuk Ares, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Tiba-tiba, Ares, Dewa Perang, menepuk kepalanya seolah-olah dia mengingat sesuatu. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa satu hal. Bukankah kamu memintaku untuk menemukan ramuan untukmu terakhir kali? Dalam pertemuan besar para dewa ini, Lord Zeus untuk sementara menambahkan beberapa ramuan ke dalamnya. Aku punya daftar di sini untukmu. Melihat. Dikatakan bahwa Zeus telah mencapai sesuatu di bidang bintang dan ingin berbagi keberuntungan ini dengan orang-orang muda yang percaya. Apakah ada sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk itu? Qin Yichen mengambil daftar itu dengan wajah bingung, dan alisnya langsung terkunci. Setidaknya setengah dari herbal dalam daftar ini adalah semua yang sangat dia butuhkan. Pada saat itu, untuk dapat memurnikan ramuan yang menghangatkan dan menyehatkan jiwa, ia dapat dikatakan telah bersusah payah, dan nama-nama bahan obat ini dapat diingat di dalam hatinya. Sekarang melihat daftar yang dibuat oleh Zeus Luo, Qin Yichen memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya. Pertama-tama, tidak ada lebih dari 10 daftar yang saya daftarkan. Bahkan jika hal-hal ini mengalir ke tangan Zeus, tidak banyak orang yang mengenali tanaman obat itu dengan nama yang aneh. Cara apa yang digunakan Zeus untuk mengkonfirmasi bahan obat ini dan menemukannya secara tidak terduga? Kedua, mengapa Zeus melepaskan hal-hal ini dalam peristiwa yang disebut para dewa ini? Jika dia memiliki konspirasi dan rencana, apakah itu berarti dia telah mendapatkan hal ini sejak lama? Kedua, apakah tujuan merilis daftar ini khusus untuk memikat diri saya sendiri agar mengambil umpan? Jika demikian, kapan Zeus mulai menatapnya? Mengapa Anda sudah mengincar, tetapi tidak melakukannya secara langsung, tetapi menggunakan metode yang hampir memancing ini, menunggu diri Anda terpikat? Qin Yichen memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan dapat dijelaskan sepenuhnya dalam sekejap. Matanya menyapu bahan obat, dan mata Qin Yichen tertuju pada dua bahan obat. Bunga daun hijau biru langit, bunga daun hijau-hijau moking. Kedua herbal ditempatkan sangat berdekatan. Qin Yichen tiba-tiba memandang Ares, Dewa Perang, dan bertanya dengan santai. Zeus mengatakan itu diperoleh di bidang bintang yang sama? Ares, Dewa Perang, mengangguk dan melihat daftar di tangan Qin Yichen dengan rasa ingin tahu. Tetapi dia benar-benar tidak mengerti mengapa. Hati Qin Yichen seperti cermin, dan kali ini Zeus pasti menipunya untuk muncul. Bunga daun hijau biru dan bunga daun hijau tinta tampaknya hanya perbedaan kata, hanya perbedaan warna. Tapi Qin Yichen telah melihat dua jenis ramuan obat ini. Bunga daun hijau biru tumbuh di atas puncak pohon, membentang ke arah langit, dan menyatu dengan birunya langit. Moking Biyehua adalah bahan obat yang sepenuhnya berlawanan. Ini adalah bahan obat aneh yang diekstraksi dari sepotong lumpur. Saya tidak tahu siapa yang memiliki selera buruk pada awalnya, dan menyebutkan dua bahan obat yang sama sekali tidak berhubungan dengan nama yang mirip. Tanpa diduga, itu menjadi bukti bagi Qin Yichen untuk mengidentifikasi kebohongan Ares, Dewa Perang. Melihat daftar lagi, urutan ramuan yang tercantum di atas sangat membingungkan. Tetapi jika Anda hanya melihat namanya, daftarnya sangat teratur.
Dalam hal ini, Qin Yichan hanya tertawa kecil. Aku tidak menyangka Zeus mulai bermain dengan hatinya. Seberapa takutkah dia dengan dewa itu? Qin Yichan mencibir. Tetapi Ares, dewa perang, tidak setuju. Seberapa menakutkan dewa itu? Tidak ada yang tahu ini lebih baik dari dia. Kuil Lord Cahaya. Dia akan pergi melihatnya ketika dia punya waktu. Untuk meledakkan kepercayaan dirinya dan membiarkannya merasakan secara mendalam apa yang dibangkitkan oleh ibu tirinya. Kemampuan yang diberikan kepadanya oleh God of War Godhead tidak sebaik kemampuan orang percaya di kuil Lord of Light. Apalagi lelaki tua itu. Ares, dewa perang, semakin marah. Bagaimana bisa ada kemampuan seperti itu di dunia ini yang melampaui identitas seorang mukmin? Seorang mukmin, bangkit dari kematian, menghidupkan kembali yang lama. Apakah ini kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang mukmin? Ini adalah kemampuan yang Tuhan inginkan dalam mimpinya, oke? Itu juga karena hubungan yang kuat dengan Qin Yichan sekarang setiap kali orang-orang ini muncul di kuil Dewi Kebijaksanaan Athena. Ares, dewa perang, yakin bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menganjurkan pemusnahan. Dan Zeus, sebagai dewa utama Olympus, harus memiliki perhitungan sendiri untuk hal-hal ini. Dia pasti telah meramalkan pertumbuhan dewa seperti itu, dan dia tidak bisa menanganinya sama sekali, jadi dia akan menyelesaikannya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, Ares, menurutmu untuk apa festival para dewa ini? Setelah mengetahui bahwa tujuan Zeus adalah untuk memancing, dan menggunakan daftar ini sebagai umpan untuk menangkap dirinya sendiri, Qin Yichan beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertemuan besar para dewa, hal aneh macam apa ini? Begitu saya mendengar nama itu, ada kekasaran yang tidak bisa dijelaskan. Ares, dewa perang, bernostalgia. Tidak mudah membicarakan acara akbar para dewa ini. Kamu tahu Olympus of Zeus, kan? Setiap 1000 tahun, acara akbar para dewa diadakan. Tujuannya adalah untuk menyaring talenta dengan talenta luar biasa.